Halo, salam jumpa kembali di channel Healthy Action. Iya, kali ini kita akan membahas tentang penggunaan if tunggal pada Excel yang nanti kita akan selesaikan di spreadsheet WPS Office pada HP. Oke, sebelum lanjut videonya, jangan lupa selalu tetap jaga kebersihannya dengan mencuci tangan dan menggunakan masker pada waktu keluar dan tetap selalu berjaga jarak. Oke, kita langsung saja ke videonya. Nah, tujuan untuk pembelajaran ini adalah para siswa supaya dapat menggunakan rumus if tunggal pada Excel dengan menggunakan aplikasi spreadsheet WPS Office pada HP. Nah, rumus if terdiri dari sama dengan if logical test, value is true, value is false. Rumus if harus terdiri dari pernyataan logika jika maka. Dari rumus di atas bisa ditarik kesimpulan yaitu 1. Logical test merupakan nilai atau sel pernyataan yang diuji. Dalam hal ini adalah jika. 2. Value is true merupakan pernyataan yang merupakan pilihan utama. Dalam hal ini adalah maka. 3. Value is false, kondisi pernyataan yang merupakan pilihan kedua. Dalam hal ini ada pernyataan logika alternatif. Untuk penjelasan lebih lanjut, kalian bisa lihat di video selanjutnya yang linknya berada di atas atau kalian cek di deskripsi di video ini. Oke, kita langsung saja cara penggunaannya pada di WPS Office di bagian spreadsheet untuk menyelesaikan soal if tunggal. Yuk kita langsung saja. Oke, ada soal seperti ini. Pelajaran komputer, pembelajaran di lab komputer. Pelajaran matematika, pembelajaran di ruang kelas. Nah, di situ ada dua kondisi. Oke, yang pertama, kondisi pertama, pelajaran komputer berada di lab komputer. Kondisi kedua, pelajaran matematika berada di ruang kelas. Nah, sebelum kita selesaikan soal tersebut, kita tentukan dulu kondisi benar mana yang kita akan pakai. Kondisi 1 atau yang kondisi 2. Nah, untuk kali ini saya akan menyelesaikan soal ini dengan menggunakan kondisi yang pertama. Pelajaran komputer berada di lab komputer. Untuk kondisi untuk benarnya. Untuk value is true-nya. Kemudian yang false-nya nanti berada di ruang kelas karena kondisi yang kedua saya gunakan untuk kondisi selain dari itu. Oke, kondisi yang kedua. Kondisi value is false-nya. Oke, kita langsung saja kita selesaikan. Oke, sama dengan kita ketik if dulu. Nah, di sini langsung muncul formulanya. Kita pilih saja fc-nya ini. Nah, muncul ada rumus di atasnya logical test, value is true, value is false. Nah, bisa lihat di HP kalian. Di sini ada koma. Saya ulang lagi. Nah, di sini ada kalian lihat ada logical test, koma, value is true, koma. Nah, kalian bisa lihat di situ kalau memakai koma, jadi nanti untuk pemisahnya harus memakai koma. Oke, saya cek dulu yang di bagian nama siswa Andi pelajaran. Di sini pelajarannya dia matematika. Kita klik saja 1 di C7, kemudian kita tes dulu. Kemudian karena ini tadi kondisi pertanyaan pakai komputer di lab komputer, jadi sama dengan, oke, kita sama dengan, kita tanda petik, jangan petik 2 langsung kita tes dulu. Kita tes, tadi kita pakai kondisi benarnya adalah kondisi pertama yaitu komputer. Kita ketik saja langsung komputer. Oke, untuk tulisannya harus sama yang seperti yang di kolom. Kalau komputernya bentuknya K-nya besar, ya K-nya besar. Oke, seperti ini.
kemudian koma lagi. Kalau komputer, untuk logical testnya C7 sama dengan komputer, jadi follow instrunya adalah lab komputer. Oke, kita langsung aja. Terus koma lab komputer, koma lagi, karena itu follow instrunya sudah lab komputer, jadi follow instrunya adalah ruang kelas. Oke, betul ya. Oke, kemudian kalau sudah selesai, kita tab. Oke, betul ya, matematika berada di ruang kelas. Oke, rumusnya tadi C7 karena kita memakai kondisi benarnya komputer. Kemudian kita lihat ya, untuk rumusnya untuk C7 kita cek. Kemudian untuk kondisi satunya tadi kita menggunakan pelajaran komputer di lab komputer untuk kondisi untuk benarnya. Nah, sama dengan jadi C7 sama dengan komputer. Kemudian sama dengan C7 sama dengan komputer, kemudian tanda petik lab komputer untuk follow instrunya. Kalau false-nya kemudian ruang kelas. Oke. Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya di bawahnya? Kita memang harus mengetik lagi, tapi ada cara, kita copy aja seperti ini. Kemudian kita copy. Kemudian kita klik aja di bawahnya. Oke, seperti ini kita hapus dulu, tercopy ya, langsung tab dulu. Kemudian kita pastekan di sini. Kita klik ya di bagian bawahnya, kita klik di sini di bagian untuk pengisiannya. Nah, kita ganti C7-nya. Kita ganti C7-nya, kita klik di bagian C8. Kita geser, kita ganti C8, kita tab. Nah, benar kan? Sama lagi, kita pilih dulu di selnya di D berapa nih, D9, kita isi dulu, kita pastekan, kita ganti di C, ini kita hapus di C9, kita tab. Oke, sama juga kita tempel lagi, pastekan, yang C7 nya diganti di C10, kita tab. Oke. Nah, sudah jadi dan sudah selesai untuk penyelesaian yang pertama untuk soal if tunggal. Oke, itu jika menggunakan kondisi yang pertama di mana pelajaran komputer berada di lab komputer. Oke, itu bisa dibalik jika kalian menggunakan misalnya kondisi untuk benarnya yang menggunakan kondisi yang dua, bisa kalian balik. Oke, seperti itu. Kita lanjut saja ke soal selanjutnya. Oke, yang di sheet 2. Oke, ini yang soal yang kedua. Nah, di sini terdapat siswa kelas 2 rutin menabung 5.000, siswa kelas 6 rutin menabung 10.000. Oke. Nah, untuk menyelesaikan kita lihat di sini kesimpulan dulu. Kelas 2 nabung 5.000, kelas 6 nabung 10.000. Dalam penulisan angka nanti kita tidak usah langsung seperti ini ditulis Rp 5.000. Nanti kita harus setting aja langsung ke accounting, kita ketik aja 5000. Oke, kita langsung prakteknya aja ya. Misalnya nih siswa kelas 2 nabung 5.000, siswa kelas 6 nabung 10.000. Oke, kita tentukan kondisi benarnya, mau kondisi 1 atau kondisi 2.
kondisi pertama siswa kelas 2 nabung 5.000, kondisi kedua siswa kelas 6 nabung 10.000. Oke, sekarang saya akan menggunakan kondisi benarnya di kondisi 2, kelas 6 menabung 10.000. Oke, kondisi benarnya saya gunakan kelas 6. Oke, jadi sama dengan, kita langsung ketik saja, sama dengan if. Oke, muncul f nya ini, kemudian kita pilih dulu di bagian tingkatnya. Oke, di kelasnya di sini kita uji di C7. C7 di sini isinya kelas 2, tetapi karena kita logika tesnya kita menggunakan kondisi yang kedua, kelas 6, jadinya kita nanti logikasnya adalah kelas 6, nanti follow is true-nya adalah menabung 10.000, walaupun C7 berisi tingkatnya kelas 2. Oke, langsung saja sama dengan tanda petik ya, kita tulis kelas 2, kita sesuaikan penulisannya. Kok kelas 2, kelas 6, maaf, kelas 6 kita sesuaikan ya penulisannya kelas 2 kelas 6 nya pada kolom tersebut, kemudian kita koma karena disitu dilihat separatornya untuk pemisahnya adalah koma. Kemudian ini logikasnya, kemudian follow istrinya kalau kelas 6 menabung 10.000. Kita langsung angka saja seperti ini, 1000. Oke, tidak usah menggunakan RP sebelumnya, nanti kita bisa setting akunting atau akuntansi ya. Kemudian kalau follow if nya adalah 5.000. Oke, kita langsung tab saja. Oke, sudah ketemu sandi 5.000, cocok ya. Kemudian cara selanjutnya seperti tadi, kita copy saja, select all ya, kita copy dulu, kita tab ini, jangan lupa tab. Nah, kita langsung ke pastekan sini. Nah, ini bagian C7 nya diganti, dihapus, ganti C8. Ya, sudah saya ganti C8. Oke, kita tab, betul, lagi kita klik lagi di sel yang selanjutnya di 9, kita tempelkan lagi rumusnya tadi. Oke, kita hapus C7 nya, ganti di C9, kita tab, sama lagi, kita pilih lagi di 10, kita pastekan di sini, langsung C7 nya kita ganti ke C10 kita. Oke, sudah selesai. Nah, untuk setting akuntingnya kita pilih dulu, kita blok aja, kita blok. Oke, kita blok, kemudian kita pilih ya untuk penyetingan akunting kurensinya, kita pilih bagian home, masih ingat pembelajaran kemarin. Kemudian format cell. Oke, kemudian klik bagian number, kemudian typingnya di sini ada kurensi, ada accounting, kita pilih accounting saja ya. Nah, kemudian kurensi simbolnya kita pilih yang rupiah, kita cari Indonesia ya, ini RP Indonesian. Oke, kita pilih, mungkin terus belakang koma tidak bisa pakai koma dan nunggunya kita hilangkan aja. Nah, seperti ini, terus kita klik OK, klik OK lagi. Nah, sudah muncul. Loh, ini kok 5.000 nya 5 koma. Nah, tidak masalah karena di sini separatornya untuk memisah titiknya ini karena koma. Ini settingan dari WPS Office-nya, tidak masalah. Oke, itu cara penyelesaian if tunggal pada Excel di spreadsheet WPS Office. Semoga kalian paham. Ya, demikian cara penggunaan if tunggal pada Excel yang kita selesaikan di spreadsheet WPS Office. Semoga kalian dapat memahami, mengerti, dan mencobanya. Oke,
Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan komentar yang positif di video ini. Dan jangan lupa share video ini supaya orang lain juga tahu tentang video ini. Salam sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya.